Langsung mute kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan dengan tema filsafat pengetahuan epistemologi. Dengan saya Vivi Asari dan teman saya Muhammad Awan dan Wiro Santoso. Epistemologi, secara etimologi, istilah epistemologi berasal dari kata Yunani epistem, yang artinya pengetahuan, dan logos yang artinya ilmu atau teori. Jadi, epistemologi dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metode, dan sahnya pengetahuan. Epistemologi dapat diartikan sebagai teori pengetahuan yang benar. Menurut Koni Seniawan dan kawan-kawan, epistemologi adalah cabang filsafat yang menjelaskan tentang masalah-masalah filosof sekitar teori pengetahuan. Epistemologi memfokuskan pada makna pengetahuan yang dihubungkan dengan konsep, sumber, dan kriteria pengetahuan, jenis pengetahuan, dan sebagainya. Pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge. Dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa definisi pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pada dasarnya, pengetahuan merupakan hasil tahu manusia terhadap sesuatu atau segala perbuatan manusia untuk memahami suatu objek tertentu. Menurut Sidi Ghazalbah, pengetahuan adalah apa yang diketahui atau hasil pekerjaan tahu. Pekerjaan tahu adalah hasil dari kenal, sadar, insaf, mengerti, dan pandai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alwan. Alwan dipersilakan. Oke, terima kasih Vivi. Di selanjutnya ini ada terjadinya pengetahuan. Terjadinya pengetahuan dapat bersifat a priori, yang berarti pengetahuan yang terjadi tanpa adanya atau melalui pengalaman, baik pengalaman indera maupun pengalaman batin. Yang selanjutnya ada a posteriori, pengetahuan yang terjadi karena adanya pengalaman. Menurut John Hosper dan Knight, terjadinya pengetahuan memerlukan alat-alat yang dimaksud, ialah pengalaman indera, sense experience, sumber pengetahuan yang berupa alat-alat untuk menangkap objek pengetahuan dari luar diri manusia melalui kekuatan indera. Yang kedua, nalar atau reason, merupakan suatu corak berpikir untuk menggabungkan dua pengetahuan atau lebih dengan maksud untuk memperoleh pengetahuan baru. Yang ketiga, ada otoritas atau authority, pengetahuan yang terjadi karena wibawa seseorang sehingga orang lain mempunyai pengetahuan. Pengetahuan berasal dari kemampuan manusia yang berupa proses kejiwaan dengan tanpa suatu rangsangan atau stimulus. Yang kelima, ada wahyu, revelation. Pengetahuan diperoleh dari kepercayaan terhadap sesuatu yang diyakini berasal dari Tuhan melalui Rasul. Yang terakhir ada keyakinan atau faith. Keyakinan merupakan kemampuan yang ada pada diri manusia yang diperoleh melalui kepercayaan. Di slide selanjutnya, jenis pengetahuan. Pada umumnya pengetahuan dibagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah pengetahuan langsung atau immediate. Pengetahuan immediate adalah pengetahuan langsung yang hadir dalam jiwa tanpa melalui proses penafsiran dan pikiran. Yang selanjutnya ada pengetahuan tak langsung, mediated. Pengetahuan mediated adalah hasil dari pengaruh interpretasi dan proses berpikir secara pengalaman-pengalaman yang lalu. Selanjutnya pengetahuan indrawi atau perseptual. Pengetahuan indrawi adalah sesuatu yang dicapai dan diraih melalui indera-indera lahiriah. Selanjutnya pengetahuan konseptual. Pengetahuan konseptual juga tidak terpisah dari pengetahuan indrawi. Selanjutnya pengetahuan partikular atau partikular. Pengetahuan partikular berkaitan dengan satu individu, objek-objek tertentu, atau realitas-realitas khusus. Yang terakhir ada pengetahuan universal atau universal. Pengetahuan universal mencakup individu-individu yang berbeda. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Wiro Santoso. Oke, terima kasih. Alwan, saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dari pengetahuan ini. Asal-usul ini ada 6, yaitu
Itu yang pertama introduksi, sebuah bahasa sederhana juga yang pertama introduksi sebuah bahasa sederhana juga penulis temukan penjelasan mengenai apa itu intuisi. Kamus Politik karangan B.N. Mardun mengatakan daya atau kemampuan untuk mengetahui, untuk memahami suatu tanpa ada dipelajari terlebih dahulu. Pengetahuan intuisi bersifat langsung, pengalaman langsung orang yang bersangkutan tidak dikomunikasikan melalui simbol paham. Ini diajarkan oleh Harry Bergson, filsuf Prancis. Kemudian yang kedua adalah ada rasional. Pengetahuan rasional itu atau pengetahuan yang bersumber dari akal adalah suatu pengetahuan yang dihasilkan dari proses belajar dan mengajar, diskusi ilmiah, pengkajian buku, pengajaran seorang guru dan sekolah. Jenis pengetahuan ini akan terwujud dalam bentuk-bentuk kehadiran dan penyingkapan langsung terhadap hakikat-hakikat yang dicapai melalui penangkapan mistikal, penelitian, jalan-jalan dan keagamaan, dan penelusuran tahapan-tahapan spiritual. Tokoh-tokoh paham rasionalisme yaitu Augustin Johannes Scotus Avicenna. Kemudian yang ketiga adalah empirisme atau empiriskos, pengalaman atau Yunani empiris, atau pengalamanlah yang menjadi sumber pengetahuan baik pengalaman batin maupun lahir. Akal hanya bertugas mengolah bahan-bahan yang diperoleh dari pengalaman. Metode yang diterapkan adalah induktif. Tokoh empirisme antara lain John Locke, David Hume, William James. Dan yang keempat ada fenomenal. Paham ini ditemukan oleh Immanuel Kant, filsuf Jerman. Dia berusaha mendamaikan pertentangan antara empiris dan rasionalisme. Menurut Kant, pengetahuan hanya bisa terjadi oleh kerjasama antara pengalaman, indera, dan akal budi. Dan tidak mungkin yang satu bekerja tanpa yang lain. Indra hanya memberikan data yakni warna, cita rasa, bau, dan lain-lain. Yang kelima ada metode ilmiah. Metode ilmiah terdiri dari 3. Yang pertama, pengamatan, pengalaman yang digunakan sebagai dasar untuk merumuskan masalah. Yang kedua ada hipotesa untuk penyelesaian yang berupa sarana ini bersifat sementara dan perlu diverifikasi lebih lanjut. Yang ketiga ada eksperimentasi, merupakan kajian terhadap hipotesia yang kebenarannya dapat dibuktikan dan diperkuat, dinamakan hukum. Sedangkan di atas hukum terdapat teori. Yang terakhir atau yang keenam ada wahyu. Sebagai manusia yang beragama pasti meyakini bahwa wahyu merupakan sumber ilmu karena yakni bahwa wahyu itu bukanlah buatan manusia, tetapi buatan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Itu adalah presentasi dari kami kelompok 2. Ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.